Oke, kali ini kita akan membahas soal Asia International Mathematics Olympiad atau AIMO. Ini soal tahun 2017, secondary senior, atau soal untuk kelas 10. Oke, langsung aja kita mulai. Ini soalnya, in figure 1, E and F are point on AC and AB respectively. Jadi titik E sama F, ini ya titik E, ini adalah titik yang letaknya di antara AC, ini kan A, ini C. Kemudian F adalah titik yang letaknya di antara AB. Selanjutnya, X is intersecting point of BE and CF. Jadi X adalah titik potong antara BE sama CF. Selanjutnya, jika AF banding FB 2 banding 1. Nah, AF banding FB ini ya, AF 2 banding FB 1. Selanjutnya, AE banding EC 1 banding 1. AE banding EC sama 1 banding 1. Selanjutnya yang ditanyakan adalah Fx banding XC. Fx banding XC. Nah, kita pakai teorema Menelaus atau dalil Menelaus. Kakak tulis di sini aja penjelasannya. Teorema Menelaus kurang lebih seperti ini. Jika di sini ada sebuah segitiga, nah gini segitiganya. Katakanlah ini namanya segitiga ABC. Selanjutnya AB ini kita perpanjang. Kemudian ini ditarik garis yang memotong segitiga. Misalkan titik perpanjangannya ini adalah titik D, kemudian titik potongnya di sini, ini titik E, selanjutnya di sini adalah titik F. Selanjutnya ini bisa dinyatakan BE per CE, ini ya statnya dari B ini. BE dibagi CE, kakak tulis di bawahnya sini. BE per CE. Kemudian ini muter ke sini. CF per FA, ini dikali ya. CF per FA. Kemudian dikali lagi, hati-hati untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir ini dari A ke D, ke ujung sini. Nah, jadi AD, kemudian kembali lagi ke sini. AD per BD. Sama dengan 1. Nah, ini yang akan kita pakai. Sebenarnya bentuknya ini kan mirip. Dengan syarat ini dikasih garis pakai merah aja ya, biar kelihatan gini. Nah, ini kan bentuknya segitiga juga, ya kan? Segitiga yang dipotong-potong. Yang perlu diperhatikan adalah titik startnya untuk mempermudah ngafalin ya. Nah, ini kan startnya kan dari sebuah titik yang bukan merupakan ujung segitiga. Nah, di sini ujungnya dari segitiga kan A, D, atau F. Nah, ini startnya supaya mudah menghafalin. Nah, letaknya bukan di ujungnya. Nah, otomatis di sini kalau kita mau memulai, startnya berarti pilihannya ya di F atau di E. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, kebetulan yang ditanyakan adalah Fx dibanding Xc. Sehingga startnya ya dari F ini. Nah, ini tinggal muter aja. Berarti kan Fx dibanding Xc. Kakak tulis di sini. Fx dibanding Xc dikali, nah ini langsung ke sini, yang merah ini. CE dibanding EA dikali, nah hati-hati yang terakhir. Nah, ini langsung ke ujung sini. AB dibanding FB ya. AB dibanding FB sama dengan 1. Selanjutnya kita tinggal substitusikan angka-angkanya. Untuk yang depan Fx banding Xc ini adalah yang ditanya, jadi ya nggak ada. Ini yang, karena ini yang harus kita cari gitu. Kemudian dibanding, dikali ya, dikali CE banding EA 1 banding 1. Kemudian dibanding AB dikali ya, dikali AB banding FB. Ingat untuk AB, nah AF kan 2, ini AF 2, FB 1. Berarti kalau AB 3 ya, 3 banding 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita tinggal sederhanain, sudah dapat. Berarti Fx banding Xc sama dengan 1/3.
Atau bisa ditulis fx dibanding xj sama dengan 1 dibanding 3. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soalnya. Sin A per sin B sama dengan 2017. Cos B per cos A sama dengan 311. Find the value of sin 2 alpha per sin 2 beta. Ingat kita pakai sudut ganda sin. Kalau ada sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Nah, ini yang akan kita pakai. Sehingga kalau ada sin 2 alpha per sin 2 beta, sin 2 alpha bisa kita rubah dalam bentuk 2 sin alpha kali cos alpha dengan menggunakan formula ini tadi, rumus ini tadi, rumus sudut ganda ya. 2x kan sama dengan 2 kali sin x kali cos x. Ini kalau di sini 2, di sini 1 ya. 1x ini ya. Nah, ini juga gitu. Di sini 2 alfa, maka di sini alfa. Kayak gitu. Untuk beta atau penyebutnya yaitu sin 2 beta juga sama caranya, dapatnya kan per 2 sin beta kali cos beta. Nah, ini bisa disederhanakan untuk duanya habis gini. Nah, di sini ada sin alfa per sin beta. Sin alfa per sin beta sama dengan 2017. Maka di sini bisa ditulis sama dengan 2017. Selanjutnya yang ada di sampingnya cos alfa per cos beta. Nah, ini kan mirip dengan ini, tapi dibalik ya. Di sini kan cos beta per cos alfa. Di sini cos alfa per cos beta. Otomatis ya ini tinggal dibalik 311. Ini kan sama dengan 311 per 1. Atau kakak tulis di sini aja. Cos beta per cos alfa sama dengan 311. Ini kan bisa ditulis gini, 311 per 1. Sehingga kalau cos alfa per cos beta per cos beta gini ya, sama dengan 1 per 311. Nah, ya udah ini tinggal dikali dengan 1 per 311 sehingga akan kita peroleh 2017 per 311. Atau kalau mau disederhanakan, ini sama dengan 6151 per 311. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soalnya if x is positive and x. Nah, ini nilai x-nya 3 plus 1 per 6 plus 1 per 6 plus 1 per dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini bentuk pola 6 plus 1 per 6 plus 1 per dan seterusnya ini. Nah, selanjutnya yang harus kita rubah supaya sama ya, supaya jadinya 6 plus. Nah, ini harus ditambah 3. Oke, sehingga ruas sebelah kanan yang mana di sini 3 plus dan seterusnya ini ditambah 3. Sehingga yang sebelah kiri yang mana isinya cuma x ini juga ditambah 3 gini. Sehingga kalau kita tulis ulang aja ya di sini, dapatnya x plus 3 sama dengan ini plus 3 ya. 3 tambah 3 kan 6. Berarti 6 plus 1 per 6 plus 1 per 6 plus 1 per dan seterusnya. 6 plus ini ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau nilai dari 6 plus 1 per ini dan seterusnya ini ya, sampai bawah ini adalah x per x plus 3. Sehingga yang ada di sini ini, nah ini bisa kita ganti dengan x plus 3. Oke, selanjutnya tinggal kita ganti aja, maka akan kita peroleh x plus 3 sama dengan 6 plus 1 per x plus 3. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka ini dapatnya kan 6 kali x plus 3 per x plus 3 ditambah 1 per x plus 3. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Yang sebelah kiri tetap ya, x plus 3. Selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, nah ini bisa ditulis gini, x plus 3 sama dengan 6 kali x plus 3 ditambah 1 per x plus 3. Nah, x plus 3 yang penyebut ini, yang bawah ini ya, dikali ke kanan,
Nah, kakak taruh di sini. Sehingga dapatnya kan X plus 3 kali X plus 3 sama dengan 6 kali X plus 3 ditambah 1. Oke, kita uraikan, kita kaliin satu-satu, maka dapatnya kan X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 6X plus ya, 18 plus 1. Kita pindah ke kiri semuanya, dapatnya kan, oh ya ini langsung dicoret aja. Ini yang mana yang dicoret? 6X ya, 6X dengan 6X kan sama. Nah ini bisa dicoret gini. Selanjutnya kita dapat X kuadrat sama dengan, ini 19 ya, dikurangi 9. Nah dapatnya X kuadrat sama dengan 10. Berarti kalau X kuadrat sama dengan 10, X kan sama dengan, sebenarnya ini plus min gini ya, plus min akar 10. Masalahnya yang dipakai yang mana? Yang plus apa yang min atau kedua-duanya? Nah ini harus diperhatikan di sini. Nah ini kan X sama dengan 3 plus. Nah 3 plus artinya kan positif nilai dari X ini, karena 3 plus sekian ini, jadi lebih dari 3 gitu kan. Artinya X nya positif, berarti yang dipakai yang positif. Nah karena yang dipakai yang positif, berarti nilai X ya sama dengan akar 10. Nah ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Find the number of positive integral solution of the following equation. Y plus B plus C plus D is equal to 17. Nah, di sini kita suruh nyari berapa banyak cara yang memenuhi, yang mana A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 17. Dan A, B, C, D itu adalah positive integral solution. Artinya ya bilangan bulat yang positif gitu. Nah ini kalau mau dihitung manual boleh ya. Misalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, berarti D-nya 14. Nah ini boleh, ini satu cara. Nanti dilanjutin 1 tambah 1 tambah 2 tambah 13. Nah gini dan seterusnya. Nah ini, nanti dihitung ada berapa banyak cara gitu. Boleh, tapi ya nggak mungkin kita mau ngitung mencacah satu-satu ya. Karena akan membutuhkan banyak sekali waktu. Oke, di sini kan karena yang diminta adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif kan yang paling kecil adalah 1. Sehingga karena ini ada 17, kita buat angka 1 sebanyak 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Selanjutnya di sini ada tanda plus. Tanda plusnya ada berapa? Ada 3. Nah artinya kan kita tinggal naruh 3 tanda plus itu di sela-selanya. Di sela-selanya sini. Nah misalkan ini tak taruh di sini. Tanda plusnya di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Nah ini dapatnya kan 1. Yang paling depan ini ya. Ditambah. Ini 2. Ditambah. Sini 2 juga. Dan yang terakhir tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambah 12. Ya kan? Ini kalau di total ya pasti 17 ya. Nah itu contohnya kayak gini. Artinya kan tanda plusnya ini ditaruh di sela-selanya ini. Dan ada 3 tanda plus. Ingat di sini sela-selanya ada berapa? Karena ini ada 17 angka. Sela-selanya kan ada 16. Oke? Space-nya ini ada 16. Sela-sela antara angka 1 ini. Kalau nggak percaya bisa dihitung. Ini ya, kita hitung aja sela-selanya. Atau ini dihapus saja dulu. Nah ini supaya bisa jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini kan ada 16 space atau 16 sela ini ya. Nah dari 16 diambil 3. Jelas urutan tidak diperhatikan, sehingga dapatnya ya 16 kombinasi 3. Nah ini tinggal dihitung. 16 kombinasi 3 kan artinya 16 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini kakak nggak harus jelasin ya, atau kakak ingatkan aja. Kalau ada n kombinasi r, nah maka ini formulanya n faktorial per n min r faktorial kali R faktorial. Ya ini ada yang keliru ya. Yang sini 13 faktorial. Gini. Nah
faktorial sendiri sama dengan n faktorial gini ya. N faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 1 ya. Ini panjang kalau harus jelasin satu-satu ya. Contohnya kayak gini, misalkan 5 faktorial, berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini bisa dihitung sendiri nanti kalau dihitung dapatnya 560. Nah ini jawabannya.